Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin yaqul A'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Saudara-saudara sekalian, para pemirsa, terlebih kepada seluruh siswa SMA Muhammadiyah dan seluruh dewan guru dan juga masyarakat pada umumnya. Alhamdulillah wa syukurillah, siang ini kita bisa bersama-sama, bisa kita lakukan kajian bersama-sama, kita bersilaturahmi meskipun melalui udara, melalui tayangan Zoom ini. Semoga Allah memberkahi kita, semoga Allah memberikan ma'unah pertolongan kepada kita sehingga kita tetap istiqomah di dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan tantangan dan ujian, sebagaimana yang sedang kita rasakan, bahwa hidup ini adalah memang untuk menghadapi ujian. Para pemirsa sekalian yang saya hormati, ini waktunya tidak panjang, tadi saya dapat bisik-bisik tidak lebih dari setengah jam katanya. Namun demikian pertemuan ini bisa diperpanjang dengan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang kemudian nanti akan kita jawab. Tentu karena keterbatasan pengetahuan saya, jawabannya tentu kalau bisa. Kalau tidak bisa ya nanti kita tunda dan nanti ada teman-teman yang banyak bisa untuk bersama-sama membantu jawaban. Baiklah saudara sekalian, semuanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat. Yang pertama sifatnya adalah Ar-Rahman, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Mencintai manusia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala cintanya ada dua, sebagaimana yang kita tahu, yaitu cinta Allah sebagai dasar hakikat sifat Allah, bahwa semua yang dihidupkan oleh Allah mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sifat cinta Allah ini, saudara sekalian, tidak memperdulikan apakah itu orang kafir, apakah itu orang Islam, apa itu orang Yahudi, siapa saja yang dihidupkan oleh Allah mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau kita melihat di dalam Al-Quran, satu di antaranya kita bisa melihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 200, di situ kan disebutkan wa minan nasi may yaqul, dan dari sebagian manusia may yaqul, ada yang mengatakan, ada yang berprinsip, ada yang berpola hidup, ada yang bertujuan hidup. Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia mempunyai prinsip, mempunyai pola hidup, mempunyai keyakinan hidup, mempunyai tujuan dan arah hidup, bahwa hidup itu hanya di dunia. Yang diharapkan nikmat itu hanya di dunia. Yang diharapkan kebahagiaan itu hanya di dunia. Yang diharapkan ketentraman, kesejahteraan, kekayaan, pangkat, dan lain sebagainya
hanya di dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dan dia tidak mendapatkan apapun kelak di akhirat. Apakah orang ini tidak dicintai oleh Allah? Dicintai oleh Allah. Sebab ada orang yang tadinya durhaka kepada Allah kemudian mau bertobat, dan ada orang yang tadinya mendapatkan hidayah dari Allah bahkan kemudian menjadi murtad. Ini yang jadi persoalan. Makanya sebentar, ini sekedar saya akan memberikan prolog materinya sekitar 10 menit. Nanti selanjutnya adalah materi intinya. Sebagaimana kita tahu, saudara-saudara sekalian, manusia dibagi 4 kan? Dari 4 manusia atau 4 golongan ini, silahkan yuk kita ini menjadi tantangan buat kita. Di antara kita sebenarnya milih yang bagian mana, yang golongan mana. Dan ini adalah betul-betul naluriah buat kita semuanya. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Orang yang benar-benar sesuai benar dengan apa yang diminta di 201 Al-Baqarah. Yang Allah mengatakan wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Kemudian wa fil akhirati hasanah. Dan di akhirat pun juga hasanah, wa qina adzabannar. Orang yang berdoa, orang yang berprinsip, orang yang meminta kepada Allah dan kemudian merealisasikan permintaan itu dalam kehidupan keseharian agar dia bisa hidup bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, dan tambah satu lagi, waqina adzabannar, dan dihindarkan dari api neraka. Lengkap benar orang-orang ini. Saudara sekalian yang saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik semuanya. Kemudian kita lihat yang kedua. Yang kedua jauh berbeda. Yang kedua dikatakan sa'idun fid dunya, hidup bahagia di dunia, wa syaqiyun fil akhirah, namun menderita di akhirat. Itu ada. Dan ini enggak sedikit. Saya pernah bertanya pada beberapa teman, kira-kira banyak yang mana golongan pertama dan golongan yang kedua? Ada yang mengatakan, nampaknya Pak Aris lebih banyak yang kedua. Orang itu pengen hanya hidup di dunia bahagia, di akhirat menderita. Itu nampaknya lebih banyak dibandingkan yang mengharap hidup dunia akhirat mendapatkan kebahagiaan. Maksudnya bukan kemauan, tapi realita kehidupan sehari-harinya. Apalah artinya keinginan kalau tidak ada realisasinya. Kita ingin hidup berbahagia dalam keluarga, tapi dengan anak-anak kita galak. Dengan istri kita nyentak. Istri membantah. Namanya ini namanya orang hanya punya keinginan, tetapi realisasinya tidak kecapean. Saudara-saudara sekalian, para pendengar, para pemirsa rahimakumullah, maka ada golongan orang, semoga kita semuanya tidak termasuk, demi Allah ya Allah, jangan sampai kita termasuk yang kedua ini. Hidup bahagia di dunia, tetapi di akhirat dia menderita. Kita terus teringat dengan pengantikan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan satu tempat yang luasnya bukan main, namanya Jahannam. Yang Jahannam itu calon penghuninya adalah minal jinni wal ins. Siapa jinni wal ins? Kita. Siapa manusia dan jin itu? Bisa jadi adalah kita. Dan sekarang kita sedang berharap jangan sampai kita masuk ke dalam Jahannam tadi. Namun kemudian Allah mengatakan, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati. Mereka mendapatkan hidayah. La yafqahuna biha. Dan tidak melaksanakan hidayah tersebut.
Mereka tahu sholat itu wajib, tetapi mereka tidak sholat. Mereka tahu bahwa berbuat kasar kepada istri itu adalah haram, tapi masih juga dilakukan. Mereka tahu bahwa berbuat tidak taat pada suami adalah larangan keras dalam agama, tetapi hati mereka tidak mau melaksanakan. Dan akhirnya tercampur adukkan antara halal dan haram. Di satu pihak sayang, di satu pihak kejam, di satu pihak haram, di satu pihak halal, tercampurkan tidak karu-karuan. Saudara-saudara sekalian, para pemirsa yang saya hormati, semoga kita tidak termasuk orang yang lemah sehingga kita masuk di dalam golongan yang kedua ini. Yang tadi ayat tadi saya teruskan dulu. Walahum a'yunun, mripatnya pirsa, tetapi yang dipirsani bukan hal yang diridhoi oleh Allah. Telinganya mendengar, mireng, tetapi yang suka didengar bukan hal-hal yang menjadikan dia terhindar dari api neraka, tetapi justru yang didengar adalah hal-hal yang menjadikan dia masuk dalam neraka Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Para pemirsa sekalian yang saya hormati, maka berikutnya yang ketiga. Yang ketiga adalah syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Orang yang menderita di dunia dan bahagia di akhirat. Ini agak jarang. Orang-orang yang semacam ini agak jarang. Kenapa? Karena apabila dia menderita karena harta, berarti dia nggak sabar. Apabila dia menderita karena problema, berarti dia nggak sabar. Orang yang menderita adalah orang yang dizolimi. Orang tidak salah, tetapi dia masuk penjara. Dia difitnah oleh orang lain sehingga dia mendapatkan perkara-perkara yang dia sendiri tidak melakukannya. Ini adalah orang yang menderita. Namun banyak di antara kita mungkin kurang ekonomi, mungkin masalah-masalah anak sakit, keluarga ada yang sakit. Apakah ini penderitaan? Bukan. Ini bukan penderitaan. Ini adalah ujian yang harus dihadapi dengan ketabahan atau kesabaran. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Pemirsa yang saya hormati, yang ketiga ini adalah orang yang menderita di dunia dan berbahagia di akhirat. Artinya orang mungkin susah hidupnya di dunia, namun ibadahnya luar biasa. Tegar tabahnya luar biasa. Dia adalah orang yang mungkin tidak berharta banyak, tetapi dia bangun malam untuk sujud kepada Allah. Dia memang tidak punya harta dan tidak punya harkat yang mulia di hadapan manusia, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Allah memuliakan, karena Allah mengatakan inna karamakum indallahi atqakum. Kemudian yang keempat, kita semuanya sudah nebak tentunya. Ini terutama adik-adik dari siswa SMA ini sudah nebak. Kira-kira yang keempat apa adik-adik? Yang keempat, bagaimana kita tebak, yaitu sakiyun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Menderita dunia dan juga menderita di akhirat. Di dunia miskin, hidupnya susah, nggak pernah sholat. Dia berkepayah-payah di dunia, dia tidak mempunyai apa-apa, ilmu nggak punya, harta nggak ada, hidupnya susahnya bukan main, namun dia sendiri tetap tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, para pemirsa sekalian yang kita hormati, yuk jaga keluarga kita. Hindarkan anak turun kita, jangan sampai masuk di dalam golongan 2, 3, atau yang keempat. Namun kita berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan golongan yang pertama. Baiklah saudara-saudara sekalian, para pemirsa yang saya hormati, dimanapun
berada. Maka kemudian dari hal ini kita sampai kepada materi intinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kamu. Berbuat baik kepada dalam artian apa? Yang namanya baik adalah taat kepada Allah. Yang namanya baik adalah taat kepada Rasulullah. Yang namanya baik adalah menyenangkan keluarga kita. Yang namanya baik adalah orang yang lemah lembut. Yang namanya baik adalah orang yang sholat tepat waktu. Yang namanya baik adalah orang yang tidak menyakiti orang lain. Yang namanya baik adalah orang yang tentram dengan kekayaan dan prestasi orang lain. Orang yang baik adalah orang yang tidak mendendam. Orang yang baik adalah orang yang selalu mengalah di dalam urusan-urusan kehidupan bersama. Tidak ada pertengkaran, tidak ada dendam, hati penuh dengan welas asih. Ini perjuangan kita. Saya mengatakan ini bukan berarti saya lebih baik, tetapi inilah yang harus kita perjuangkan. Agar apa kita melakukan semuanya ini? Yaitu agar Allah mencintai kita. Karena amal perbuatan kita. Orang yang sholat tahajud adalah orang yang dicintai oleh Allah. Orang yang sholat duha adalah orang yang dicintai oleh Allah. Orang yang diam ketika istri sedang marah-marah adalah orang yang dicintai oleh Allah. Orang yang taat terus pada suami adalah orang yang dicintai oleh Allah. Dan orang yang selalu dengan sabar menghadapi problematika anak-anak. Apalagi di dalam situasi semacam sekarang, anak-anak harus belajar secara daring. Masya Allah, orang tua merangkap-rangkap. Di satu pihak urusan dapur belum selesai. Di lain pihak harus kontrol anak-anak. Gimana belajarnya, tugasnya sudah dikerjakan atau belum, sudah distorkan atau belum, dan lain sebagainya dan seterusnya. Namun di lain pihak mungkin harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh suami. Masya Allah, seorang ibu adalah seorang yang punya martabat sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga wahai anak-anak, ingatlah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang ketaatan kepada seorang ibu adalah ketaatannya bersifat ummuka, ibumu. Summa ummuka, kemudian ibumu. Summa ummuka, kemudian ibumu. Baru setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan summa abuk, kemudian bapakmu. Sehingga adik-adik sekalian, terutama ini para remaja, adik-adik yang dari SMA Muhammadiyah atau dari manapun, kita harus memperhatikan luar biasa perhatian kita bahwa berbakti kepada orang tua adalah hal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang topik kita adalah sedang mencari siapa yang paling dicintai oleh Allah dan perbuatan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita bisa ambil kesimpulan. Ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, ayyul amal ahabba ilallah. Duh Rasul, perbuatan-perbuatan yang amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah itu apa ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab 3 hal. Monggo para pemirsa sekalian perhatikan 3 hal ini. Siapa bisa melakukan 3 hal ini adalah orang yang dicintai oleh Allah. Aman sudah kalau kita dicintai oleh Allah. Kita kadang-kadang bertanya-tanya, apakah aku ini dicintai oleh Allah atau tidak? Tidak dirasa-rasakan. Tetapi apa yang sudah kita bisa lakukan? Maka ilmunya datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul amal ahabba ilallah?" Wahai Rasulullah, perbuatan yang paling dicintai oleh Allah itu apa ya Rasulullah? Rasul menjawab 3 hal. Yang pertama, as-salatu ala waktiha. Nggak main-main. Benar, nggak main-main. Sholat tepat waktu. Waktunya azan itu artinya kita sudah wudhu atau sedang wudhu. Kemudian setelah itu kita laksanakan. Kita kan butuh dicintai oleh Allah. Kalau Allah sudah cinta pada kita, doa kita makbul.
Kalau Allah sudah cinta pada kita, kita mendapatkan banyak pertolongan. Kalau Allah sudah cinta pada kita, maka apa yang kita harap-harap dari Allah akan dikabulkan dan hidup kita tenang, tentram, karena kita akan mendapatkan apa yang dinamakan husnul khatimah. Yuk, para pemirsa sekalian, mulai hari ini orang itu boleh salah. Tetapi mulai hari ini yuk kita sholat tepat waktu. Sesuai dengan tuntunan yang ada. Waktu adzan itu waktunya kita berangkat menuju ke tempat sholat. Kemudian kita sholat berjamaah. Kemudian kita sholatnya yang khusyuk. Dan kemudian sholat yang berkualitas. Dan kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innama awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab kelak di hadapan Allah adalah sholat kita. In saluhat, kalau sholatnya bagus, sholatnya sempurna, saluhasairu amalih, maka artinya semua amal ibadah kita adalah ibadah yang benar, yang diridai oleh Allah. Namun jamaah saudara sekalian para pemirsa, wa in fasadat, namun apabila rusak, fasada sairu amalih, maka amal ibadah kita dianggap oleh Allah adalah amal ibadah yang rusak pula. Na'udzubillah. Ya Allah, persoalan ini harus dibiasakan. Ada orang mengatakan, saya Pak, katanya, kalau sampai sholat terlambat, gelonya setengah mati. Hebat. Tetapi ada orang juga mengatakan, saya itu gak pernah sholat tepat waktu. Nek sholat tepat waktu malahan terasa aneh. Loh, kalau begitu apa yang terjadi pada fenomena manusia ini? Yang terjadi adalah sesungguhnya baik buruk tergantung kebiasaan. Saya pernah menganalisa kecil teman-teman yang suka olahraga, badminton, bal-balan dan lain sebagainya, rutin. Kemudian dia tidak olahraga, awake pegel kabeh. Namun orang yang selalu, orang yang tidak pernah tamplean badminton, bal-balan atau olahraga yang lain, lari atau dan lain sebagainya, nggak pernah. Suatu ketika badminton itu 3-4 hari, awake remek ora rampung. Loh, kalau begitu, yang salah badmintonnya atau tidak badminton? Yang salah adalah ketidakbiasaan. Kalau kita biasa berbuat baik, seorang istri tidak pernah membantah suami. Suatu ketika terpaksa tidak melaksanakan perintah suami, menyesalnya bukan main. Tapi suami istri yang selalu membantah suaminya, suatu ketika kok mentaati, merasa aneh, merasa tumben nyongkok pangkat. Demikian pula anak-anak terhadap orang tua. Demikian pula pertengkaran suami istri. Dan lain sebagainya. Yuk, para pemirsa sekalian, kita jadi orang yang dicintai oleh Allah. Apa itu? Berbuatlah menurut apa yang dicintai oleh Allah perbuatan itu. Maka si pelaku dari perbuatan adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan, perbuatan apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah SAW mengatakan birrul walidain. Nah kan, terulang lagi. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Adik-adik, para siswa, berbakti pada orang tua tidak melulu. Artinya dia selalu berhalus-halus, berlemah lembut pada kedua orang tua. Namun ada satu hal yang kadang-kadang kita lupa. Ketika adik-adik sekalian para siswa mempunyai nilai yang bagus, rapot yang bagus, prestasi yang bagus, maka adik-adik sedang berbakti pada orang tua. Sehingga belajar rajin itu pahalanya besar karena akan menyenangkan orang tua. Apapun yang menyenangkan orang tua dan itu tidak berdosa adalah berbakti kepada beliau. Dan ini hal yang harus adik-adik kuatkan di dalam belajar adik-adik. Sehingga prestasi itu penyebabnya adalah taat kita kepada Allah dan taat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh ya, satu lagi. Allah Subhanahu Wa Taala pernah mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah.
Allah mengatakan, Muhammad, ajarkan kepada umatmu. Wahai umatku, kalau kalian semuanya ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, fattabi'uni, maka ikuti tuntunanku, tuntunan Rasul. Yuhibbukumullah, maka kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sholat tepat waktu menjadikan kecintaan Allah pada kita. Karena kita taat pada Rasulullah. Berbakti kepada kedua orang tua adalah kecintaan dari Allah. Kenapa? Karena kita taat kepada Rasulullah. Maka kemudian yang terakhir, yang ketiga, setelah ini saya sudahi. Dan kemudian mungkin kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Saya belum tahu waktunya tinggal berapa. Yang terakhir adalah al-jihadu fi sabilillah, yaitu berjihad. Anak-anak sekalian, para siswa sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, semuanya pemirsa, semua perbuatan yang dicintai oleh Allah perlu jihad. Ngaji perlu jihad. Artinya perlu perlawanan antara emoh dan berangkat ngaji. Salat tepat waktu perlu jihad. Berbakti pada orang tua perlu jihad. Artinya perlu melawan hawa nafsu. Kadang-kadang dirasa ibu kita lengan dikorodok kasar. Jangan lupa kita tetap sebagai anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Bukan karena orang tua kita berbakti, tetapi karena taat, patuh, takut kita kepada Allah dan Rasulullah. Semoga kita semuanya bisa melakukan 3 hal ini dan kita mendapatkan cinta Allah dan kita mempunyai ketentraman karena dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa kita pelajari bersama-sama. Saya berkata dari semua yang tadi saya ucapkan, bukan berarti saya lebih baik daripada bapak-bapak dan ibu-ibu, lebih baik daripada adik-adik. Namun mari kita fastabiqul khairat, mari kita berlomba-lomba untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kepada teman-teman yang ada di di ruang kajian ini, saya menyampaikan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa, adik-adik semuanya, siswa SMA dan dimanapun siapa saja para remaja, saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kajian ini membawa manfaat bagi kita dan semoga kita bisa bertemu dan bersita silaturahim kembali dan Allah memberkahi kita. Astaghfirullahaladzim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.